Om Swastiastu, Bapak atau Ibu guru hebat. Salam bahagia. Saya Iwayan Sandikayase, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi-potensi peserta didik baik mental maupun spiritual, potensi cipta, rasa, dan karsa. Dengan harapan potensi itu berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak untuk kecakapan hidupnya, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya mentransfer materi pelajaran dan guru mendominasi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya menilai aspek kognitif saja, misalnya menilai tugas-tugas dan nilai ulangan harian murid saja. Pembelajaran sudah dianggap berhasil apabila ketercapaian materi maupun KKM sudah tercapai. Saya meminta murid menghafalkan materi dan tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham terhadap materi tersebut. Dan murid hanya sebagai objek di saat belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Saya menyadari seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi di dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru pun harus sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan menilai aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, dan menghargai setiap karakter belajar murid dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, menerapkan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kesimpulan yang dapat saya petik yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu guru penggerak. Om Santi 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 Om. Terima kasih.